Halo semua, kenalin nama gue Fahri Madenda, biasa dipanggil Ole, biasa dipanggil Fai, apapun itu. Hari ini gue bakal memperkenalkan sebuah series breakdown taktik yang berjudul Coach Ole Breaking Down the Tactic. Selamat menyaksikan. Oke guys, welcome to episode 1 Coach Ole Breaking Down the Tactic. Jadi hari ini episode pertama ini berjudul dengan Breaking Down the Masterclass of Coach Ole Winning the Menai Cup. Oke. Sebelumnya pasti banyak yang lupa dan nanya aku judulnya Coach Ole, aku judulnya ini gitu ya. Ini di episode pertama ini gue akan menjelaskan dan menceritakan pengalaman gue sebagai pelatih kelas 7 dan bagaimana gue bisa memenangkan Piala Menai Cup. Yang lupa harus tahu sebelum gue mulai cerita gimana gue bisa ditunjuk sebagai pelatih Manain adalah lu harus tahu latar belakang gue di sepak bola. Latar belakang gue di sepak bola itu sebenarnya gak terlalu bagus secara individu, secara skill gue hanya anak yang suka main bola aja, yang menjadikan sepak bola atau futsal ini sebagai hobi. Dan yang perlu ketahui Manain Cup ini adalah piala futsal ya, dan ini adalah perjalanan pertama gue sekaligus gue menceritakan bagaimana karir gue menjadi pemain futsal dan pelatih futsal. Karir gue sebagai pemain futsal, gue sekali ikut turnamen dan waktu itu jadi keeper pas gue di SD, tapi hasilnya ya itu sih seingat gue bantai 8-0. Itu juga karena SD gue ini gak fokusnya kepada futsal, fokusnya ke ke Quran. Jadi gue di dasar pun ya, sebenarnya kalau dibilang biasa aja, tapi bagaimana gue bisa punya pemahaman taktikal dan sebagai coach itu kan adalah sebuah tanggung jawab berat. Gak cuma harus punya ngerti taktikal, tapi lu harus bisa memanage sebuah tim dan memimpin. Nah, kemampuan ini bisa dibilang gue mengadopsi dari sebuah buku yang gue baca. Itu adalah biografi dari Jose Mourinho. Kalau kalian mau bukunya ada di Tokopedia. Nah, gue baca buku itu karena waktu itu saudara gue yang anak bola dan juga kebetulan beliau punya pengalaman melatih dan juga hobi main football manager. Nah, nanti hobi football manager ini bakal juga mempengaruhi hidup gue sebagai coach. Nah, gue dipinjemin buku itu karena waktu itu beliau bawa bukunya. Jadi gue baca isi-isinya dan gue pahamin. Oh, Mourinho jadi coach begini, jadi coach begitu. Nah, itulah hal yang pertama membuat gue tertarik bermain sepak bola. Tapi sebagai coach, memang jadi coach itu pasti susah. Lu butuh lu butuh portfolio dulu. Gimana nih lu bisa jadi coach, lu harus kasih apa? Nah, berkaca pada gua kelas 6 SD, di situ gua waktu itu install Football Manager 6 2024. Karena waktu itu FM25 itu gak ada di cancel sama Sega waktu itu. Nah, jadi gue install FM24 yang awalnya gue main cuma 2-1 jam. Nah, tiba-tiba gue ketagihan main FM24 ini sampai kalau bisa ya seperempat hari gue bisa ngabisin waktu gue cuma dengan main Football Manager. Karena ya bagi kalian player FM tau lah main FM tuh gimana ya, ketika lu nge-manage tim ya seru lah pokoknya di FM. Nah, di FM ini gue belajar basic kepelatihan dari buat taktik, transfer pemain, dan peraturan sepak bola. Semua gue pelajari dari FM sampai gue punya savean gue di FM24. Gue ngelatih timnas itu udah sekitar 1 bulan itu di tulisan FM karena saking seringnya gue setiap hari main FM. Nah, bertajuk akhirnya gue naik ke SMP kelas 7. Nah, di sini gue memulai perjalanan gue sebagai pelatih futsal, tapi baru sampai di semester 2. Nah, cerita gue bisa menjadi pelatih itu adalah karena waktu itu gue diajak oleh salah satu pemain futsal di MTS 42. Nah, namanya itu beliau adalah Bang Ziad yang pertama kali mengajak gue sebagai ofisial di Manain Cup. Nah, karena seingat gue tuh waktu itu di Manain Cup ada 2 tim. Yang satu ada coachnya dari 42 dan satu lagi tim gue timnya Bang Ziad ini yang notabene kalau bisa dibilang ini adalah pemain-pemain yang terpaksa ikut turnamen ini yang cuma ikut-ikutan aja. Dan waktu itu lawan pertama gue adalah MTS 44. Nah, strategi gue, sebelum gue ngejelasin strategi ya, lu pada harus tahu hasil dari pertandingan tersebut. Hasil dari pertandingan tersebut alhamdulillah kita waktu itu menang 3-0, 3 gol tanpa balas. Nah, cara gue menjelaskan taktik itu adalah yang gue pelajari adalah sebuah skema football
dari sebuah pelatih futsal bernama Hector Suto. Nah, jujur gue kalau futsal itu kurang ngerti taktiknya, makanya Hamin seminggu sebelum turnamen itu dimulai, gue tuh begadang sampai jam 11 sampai 12 malam cuma nonton pertandingan futsal. Dan gue lebih mengadopsi dibanding taktika Coach Suto ini, yang karena gue gak paham gimana mainnya, gue akhirnya pindah ke sistem futsal Belanda dan gue nonton futsal Eropa tuh mainnya gimana, sampai gue tuh tahu ada pemain futsal namanya Ricardinho pernah main di Liga Futsal Indonesia. Walaupun gue jujur ya gak ngapalin pemain futsal, gue tahu cuma Evan Mopik sama Ricardinho doang itu. Dari gue belajar taktik Belanda itu, gue menemukan satu skema yang gue pikirin. Itu adalah diamond shape dengan formasi 1-2-1 yang gue pakai waktu di Maneka melawan MTS Sparta. Dan juga kunci dari taktik gue ini adalah tidak ngebiarin musuh itu sampai ke tengah. Jadi gue ngeblok, atau kalau di istilah gue tuh low block, gue tuh fokus menjaga tengah gue tuh gue rapatin. Dan jadi ketika lawan gak bisa ke tengah, otomatis mereka bermain di flank. Dan di flank itu kita lakukan high press. Dan juga ketika ada pemain kita melakukan high press, pemain kita juga ada yang zona marking untuk menjaga kestabilan lini tengah. Jadi ketika nanti musuh ingin mencari ruang di tengah, kita bisa motong dan melakukan counter attack dengan cepat. Jadi kunci taktika ini adalah counter attack atau step atau futsal pragmatis. Dan alhamdulillah ketika kita menang 3-0, kita sampai di semifinal melawan SMP 252. Tapi di situ kita kurang beruntung, kalah skor 4-0. Dan di situ yang gue pelajari adalah futsal itu gak selalunya kita bisa menyamakan satu taktik untuk pertandingan. Kita juga harus bisa melihat sikon lawan, situasi kondisi lawan. Karena lawan 252 itu adalah sebuah SMP yang gue bisa bilang tuh jago, karena mereka bisa nyari posisi, apalagi pivot mereka bisa nyari ruang tanpa harus dari aliran bola tengah. Bisa dia umpan panjang, tiba-tiba sampai gol, tiba-tiba tengah kita bolong. Dan akhirnya kita ketemu lagi MTS 44 tim A yang ngalahin tim utama MTS 42. Kita ngelawan MTS 44 nih yang ngalahin tim utama kita yang 42. Karena kan tim satu lagi tim secondary lah. Nah, melawan 44 ini gue memainkan dengan taktik baru, itu dengan formasi 1-2-1. Tapi kali ini kuncinya adalah di flank. Kita bermainkan wing play, skema wing play yang formasinya bisa beracak di 1-2-1, bisa jadi 1-1-2, 2-2-1-1. Jadi kita bermain pragmatis dan bikin lawan pusing tujuannya. Dan kita bisa di babak pertama unggul 3-0. Tapi tiba-tiba lawan dengan cepat membalas gol di babak kedua 3-3. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi gue adalah untuk tidak terlalu meremehkan lawan, dan ego gue tetap menyuruh pemain gue menyerang. Jadi akhirnya setelah skor 3-3, untungnya kita berhasil gol keempat di menit terakhir, dan kita langsung bermainkan parkir bis, bisa dibilang, dengan 4 anchor di belakang yang tetap menjaga kestabilan, dan ketika nanti mendapat bola dibuang ke depan. Jadi ya kurang lebih yang gue bisa jelasin adalah itu aja sih untuk bagaimana gue bisa memenangkan piala pertama gue di kelas 7 ini. Dan juga ini adalah awal perjalanan gue, dan pastinya ntar gue bakal share lagi kayak gini, kita banyak lagi ya. So far sih ya alhamdulillah itu adalah pengalaman yang bisa gue share ke kalian semua. Gue harap ya kalian ngerti lah, karena gue juga masih kelas 7 kan, dan juga pengalaman melatih gue baru sekali, dan sekarang masih mencoba menggali terus pengalaman baru. Oke, so far itu aja yang bisa gue ceritain ke kalian. Terima kasih udah menonton dan udah menonton video video bocah kelas 7 yang sosokan ngelatih, tapi alhamdulillah dikasih rezeki sama Tuhan. Itu gak tahu antara gue hoki atau emang bakat ya, tapi ya udahlah, gue kasih kelas 7. Gue pasti masih banyak orang di luar sana yang lebih berpengalaman, dan mohon maaf jika gue banyak salah, koreksi bisa diberikan di kolom komentar, kritik dan saran, ataupun ya sampai jumpa di episode selanjutnya di Coach Oleh Breakdown.